Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Zuhra dari AB6F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya pada PT PLN Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara. Di era sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengin dengan adanya sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Untuk mendapatkan sumber daya yang terampil dan berkualitas, harus melalui konsep pembelajaran dengan individu yang terjun langsung kepada bidang yang nantinya akan dikerjakannya atau diminatinya. Salah satunya ialah melalui praktik kerja lapangan. Dan saat ini saya telah melaksanakan praktik kerja lapangan pada PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto nomor 12 Medan Polonia, yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari hingga 8 Mei 2021. Pada kesempatan itu, saya diletakkan pada subbidang sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya memilih judul atau tema penanganan arsip pada subbidang sumber daya manusia. Judul ini saya pilih dikarenakan penanganan arsip merupakan kegiatan rutin yang saya laksanakan selama melakukan praktik kerja lapangan. Mengingat arsip merupakan hal penting dalam administrasi. Dengan adanya penanganan arsip yang baik, hal-hal seperti kerusakan dokumen dan lain-lain dapat teratasi. Dengan adanya penanganan arsip yang baik juga, kegiatan administrasi jadi lebih lancar juga sistematis. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama ialah input biaya tagihan kesehatan. Input biaya tagihan kesehatan ini berguna untuk mengetahui seberapa besar biaya kesehatan yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pegawai yang mengklaim biaya tersebut. Input tagihan biaya kesehatan ini dilakukan secara terpusat menggunakan sistem atau aplikasi yang bernama SAP. Berikutnya ialah melakukan input data absensi pegawai, juga evaluasi absensi pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk menginput cuti juga kehadiran pegawai untuk setiap harinya. Untuk evaluasi absensi pegawai, digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pegawai dalam memberikan insentif juga tunjangan oleh perusahaan. Kegiatan ini menggunakan satu sistem atau aplikasi yang bernama ERP yang dilakukan secara terpusat. Berikutnya ialah penanganan surat. Penanganan surat dilakukan secara terpusat yang dilakukan oleh masing-masing bidang atau subbidang yang ada. Kegiatan ini menggunakan sistem atau aplikasi yang bernama AMS Corporate yang bisa diakses oleh seluruh pegawainya. Berikutnya ialah updating data para pegawai. Updating data para pegawai ini ialah kegiatan memperbarui data-data atau dokumen-dokumen pribadi para pegawai secara elektronik yang dilakukan secara terpusat melalui sistem atau aplikasi SIAP, Sistem Informasi Arsip Pegawai. Berikutnya ialah mengarsip dosir pegawai. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang saya laksanakan atau saya lakukan selama saya melakukan praktik kerja lapangan. Kegiatan ini ialah menyimpan data-data atau dokumen-dokumen pribadi para pegawai ke dalam map folder atau map file yang nantinya akan disimpan ke dalam ruang arsip. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, saya mengambil satu topik bidang yang diamati, yaitu mengenai penanganan arsip pada subbidang sumber daya manusia. Kegiatan ini ialah menyimpan dokumen-dokumen sebagai bukti konkret dari suatu kejadian, kegiatan, atau peristiwa. Kegiatan penanganan arsip terdiri dari beberapa alur kegiatan. Yang pertama ialah penanganan surat masuk dan juga surat keluar. Seluruh kegiatan penanganan surat dilakukan secara desentralisasi atau dilakukan oleh masing-masing bidang. Namun terkhusus untuk penanganan surat masuk, kegiatan pencatatan penomoran surat juga memasukkan ke dalam buku agenda dilakukan oleh bagian umum. Jadi hampir seluruh kegiatan penanganan surat masuk di bagian awalnya ditangani dulu oleh bagian umum. Untuk surat keluar, dari awal proses kegiatan penanganan surat hingga akhir dilakukan oleh masing-masing divisi atau bidang yang memerlukan surat tersebut. Kegiatan berikutnya ialah penyimpanan arsip.
Kegiatan penyimpanan arsip diawali dengan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan cara melihat tanda checklist pada ujung surat biasanya untuk memastikan surat tersebut apakah sudah bisa atau sudah siap untuk diarsip atau belum. Berikutnya ialah pemberian indeks. Pemberian indeks atau klasifikasi ini untuk lebih memudahkan kita dalam penyimpanan arsip sesuai dengan sistem yang digunakan oleh setiap perusahaan. Setelah pemberian indeks pada dokumen yang akan diarsip, berikutnya ialah diberi tanda cross-reference. Kegiatan ini diperlukan jika dokumen dapat dicari lebih dari satu cara atau satu sistem. Dan yang terakhir ialah menyimpan dokumen di dalam map file atau map folder yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu diletakkan ke dalam ruang arsip. Alur proses yang ketiga atau alur kegiatan ketiga dari penanganan arsip ialah penemuan arsip kembali. Kegiatan ini berhubungan dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan oleh perusahaan tertentu. Pada subbidang sumber daya manusia di PT PLN, menggunakan sistem kronologis dengan melihat tanggal pada surat-surat yang nantinya akan diarsip. Kegiatan penanganan arsip yang terakhir ialah pemeliharaan arsip. Kegiatan ini digunakan untuk menjamin kelestarian, keselamatan arsip dari kerusakan yang kemungkinan dapat terjadi. Hal ini dilakukan juga untuk agar informasi-informasi yang nantinya diperlukan dapat diperoleh kembali. Pembahasan ini didasari dari topik bidang yang diamati. Secara keseluruhan, kegiatan yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan sesuai dengan teori-teori yang ada. Namun ada sedikit perubahan atau perbedaan antara teori dengan prakteknya di dalam suatu perusahaan. Perbedaan yang pertama ialah pada proses penanganan surat. Proses penanganan surat sendiri pada PT PLN ini dilakukan secara desentralisasi. Namun, khusus pada surat masuk, tahap awal kegiatan penerimaan surat itu dilakukan oleh subbidang umum. Seperti kegiatan pencatatan nomor surat, itu dilakukan oleh bagian umum dan ekspedisinya dilakukan oleh bagian umum. Setelah surat selesai dimasukkan ke dalam buku agenda dan dicatat nomor suratnya, baru surat tersebut diteruskan kepada divisi atau bidang yang membutuhkannya. Berikutnya ialah dalam penyimpanan arsip. Kegiatan penyimpanan arsip ini tidak dilengkapi dengan adanya cross-reference. Cross-reference ini penting untuk mempersingkat waktu dalam pencarian dokumen ganda. Dan juga tidak adanya proses indexing atau coding pada saat penyimpanan arsip atau dokumen-dokumen tersebut. Kegiatan ini langsung dilakukan dengan melihat tanggal atau subjek pada surat tersebut, kemudian langsung disimpan ke dalam map folder atau map file yang telah disediakan oleh perusahaan. Perbedaan yang terakhir ialah tidak adanya proses pencatatan pada kartu kendali jika seseorang ingin meminjam dokumen-dokumen atau file-file yang ada pada ruang arsip. Simpulan yang saya peroleh selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di perusahaan ini ialah bahwa PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara berperan dalam pembangunan gardu induk juga jaringan. Seluruh kegiatan administrasi yang ada pada PT PLN ini dilakukan secara terpusat dengan beberapa aplikasi yang digunakan seperti AMS Korporat, ERP, SIAP, juga SAP. Dan simpulan yang terakhir ialah mengenai penanganan arsip. Penanganan arsipnya sendiri telah dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, dengan ada sedikit pengembangan agar kegiatan tersebut berjalan lebih mudah dan lancar. Saran yang dapat saya sampaikan kepada pihak perusahaan ialah mengenai sarana dan prasarana dalam proses penanganan arsip agar lebih ditingkatkan lagi, khususnya pada ruang arsip, agar lebih terjaga dan ditambahkan air conditioner atau AC agar menjaga kelembapan suatu ruangan tersebut untuk mencegah kerusakan dokumen. Juga ruangannya harus melakukan pembersihan rutin agar tidak banyak debu-debu atau kotoran-kotoran yang menempel yang akhirnya akan merusak dokumen-dokumen tersebut. Saran yang kedua ialah masih berkenaan dengan proses penyimpanan arsip, yaitu perlu ditambahkannya cross-reference juga kartu kendali untuk lebih mempermudah dan memperlancar lagi proses pencarian arsip, juga meminimalisir adanya kehilangan
arsip atau dokumen penting yang disimpan pada ruang arsip. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan pemahaman lebih nantinya. Dan terima kasih untuk Bu Mardiatul atas bimbingan dan arahannya selama saya mengerjakan laporan praktik kerja lapangan. Terima kasih Bu.